Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin bikin preview hari Kamis malam jam 9 malam waktu Belanda, berarti di Indonesia jam 2 dini hari Jumat. Liga malam Jumat, apalagi kalau bukan Europa League. Manchester United kali ini akan menjamu Omonia, di mana di pertemuan pertama di Siprus, di Nicosia, ibu kota Siprus by the way, Manchester United berhasil menang 2-3 setelah sebelumnya sempat tertinggal 1-0 dulu. Erik ten Hag yang di pertandingan tersebut memang ingin meraih kemenangan. Ini diperlihatkan dengan menurunkan tim terbaiknya di pertandingan tersebut. Kali ini Manchester United akan menjamu di Old Trafford, partai yang menurut gue cukup penting karena Manchester United sudah mengemas 2 kali kemenangan tandang ya, menghadapi Sheriff Tiraspol dan juga Omonia. Tapi di partai pertama Manchester United kalah kan, menghadapi Real Sociedad. Jadi menurut gua Manchester United punya kesempatan bagus ini untuk mungkin bisa jadi mengamankan 1 tiket dulu. Yang jelas dari 2 partai home menghadapi Sheriff Tiraspol dan juga menghadapi Omonia, Manchester United harus bisa meraih poin maksimal. Tantangannya apa? Ada tantangannya, yaitu adalah jadwal ketat di bulan Oktober. Manchester United akan menghadapi tim-tim yang menurut gue akan memberikan kesulitan, tantangan besar bagi Manchester United. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, gue ingin mulai dari formasi yang digunakan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Omonia di Siprus. Menggunakan 4-2-3-1, Manchester United bermain dengan David De Gea, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Diogo Dalot, Malacia, Eriksen, Casemiro, Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan Cristiano Ronaldo. Sementara di bangku cadangan ada Luke Shaw, ada Fred, Elanga, Iqbal, Zidane Iqbal, Facundo Pellistri, Marcus Rashford yang mencetak 2 gol, Scott McTominay, Anthony Martial, dan Alejandro Garnacho. Nah, ya gue juga tahu bahwa di pertandingan tersebut ada pergantian pemain di awal babak kedua, di mana Luke Shaw dan Marcus Rashford masuk menggantikan Tyrell Malacia dan juga Jadon Sancho, karena di babak pertama ada error yang dilakukan oleh keduanya yang berujung dengan gol dari Omonia. Tapi lebih dari situ, gue juga melihat bagaimana Manchester United ini ketika menyerang juga seperti mengalami kebuntuan, kurang tajam ya, end passingnya kurang maksimal menurut gue. Nggak jelek sih, tapi kurang maksimal karena sempat mendapatkan beberapa momen atau bahkan peluang, tapi belum mampu dikonversi menjadi gol. Dan partai tandang ini kan juga cukup tricky karena dukungan tuan rumah, publik tuan rumah ini kan juga memberi percaya diri. Dan tim seperti Omonia, Sheriff Tiraspol ini ketika bermain di kandang sendiri ya, dengan support dari fansnya, ini kan menambah kemampuan mereka yang tentu saja secara teknis kan ada gap dengan Manchester United. Nah, mereka berusaha untuk, atau ada faktor yang mereka gunakan tentu saja, yaitu adalah faktor sebagai tuan rumah, dukungan supporter tadi, sehingga mereka bisa tampil dengan determinasi tinggi, pergerakan juga sangat cair ya kan. Kalau bertahan juga disiplin dan rapat. Ini menurut gue yang diperlihatkan oleh Omonia di babak pertama, kurang lebih demikian, walaupun sekali lagi gap kualitas itu tidak bisa terlihat lah, ada gap kualitas di sana. Nah, yang menarik ini gue ambil dari SofaScore, bagaimana posisi rata-rata Manchester United ya. Itu gue garis-garis merah. Jadi di sebelah kiri ada line up antara Jadon Sancho dan Tyrell Malacia. Di sebelah kanan Diogo Dalot dan juga Anthony. Di belakang ini Casemiro dengan Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof. Nah, sementara Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan juga Christian Eriksen ternyata lebih banyak menghuni di daerah tengah. Ini menurut gue faktor yang cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena dari sini bisa terlihat sepertinya memang sudah ada daerah atau zonanya masing-masing ini bagi pemain sayap, pemain tengah,
dan juga pemain depan. Bahkan pemain belakang pun juga bisa dilihat ya di situ. Nampak memang Casemiro menjaga keseimbangan, diharapkan memang sebagai pemutus serangan kan dari pemain Omonia, terutama ketika mereka melakukan serangan balik. Cuman karena golnya sih memang ya karena itu kan dari skema corner di mana memang banyak pemain Manchester United masuk, dan ketika transisi dari bertahan ke menyerang ini kalah cepat dengan pemain Omonia. Yang menarik ini adalah setelah adanya pergantian, bisa dilihat di sana. Dengan adanya pergantian ya, nomor 10 tuh Marcus Rashford dan juga nomor 23 Luke Shaw masih menempati di posisi kiri. Manchester United lebih banyak mengandalkan sisi kiri dalam melakukan serangan setelah pergantian, artinya di babak kedua lebih maksimal. Dan kalau gue lihat sih memang demikian. Gol dari Martial, gol dari Marcus Rashford ini banyak memang dimulai build up-nya dari sayap kiri, di mana di situ ada dua pemain baru yang diturunkan di babak pertama, yaitu adalah di babak kedua, yaitu adalah Luke Shaw dan juga Marcus Rashford. Dan ini adalah line up ya terbaru, pertandingan terbaru, artinya Manchester United menghadapi Everton masih 4-2-3-1. Marcus Rashford, Luke Shaw diberi kesempatan di sana setelah penampilan bagus menghadapi Omonia pastinya. Anthony Martial cedera yang ditarik digantikan oleh Cristiano Ronaldo. Di sisi lainnya masih sama ya dengan apa yang diturunkan di Siprus. Dan ini adalah posisi rata-rata, lagi-lagi bisa dilihat dengan pergantian ya. Gua tulis di situ ada substitutionnya, gua cek. Kembali sisi ofensif Manchester United lebih banyak menggunakan atau memanfaatkan sisi sebelah kiri. Ya, ada Marcus Rashford, ada Luke Shaw di sana. Bruno Fernandes pun juga seorang Cristiano Ronaldo lebih banyak dari daerah kiri. Dan ini posisi rata-rata bisa dilihat, posisi kanannya ini memang agak lebih defensif. Ini secara umum ya, secara umum pertandingan. Artinya memang ada beberapa, menurut catatan gue di awal babak pertama itu kita cukup sering melalui sisi kanan. Tapi ternyata setelah dilihat ini datanya secara keseluruhan, secara rata-rata lebih banyak dari sebelah kiri. Penumpukan pemain dan juga frekuensi serangan ini lebih banyak dari sebelah kiri. Bukan berarti akan demikian ya ketika menghadapi Omonia, walaupun gue perkirakan sih besar peluang kita juga akan memanfaatkan sisi kiri untuk menyerang. Artinya nanti juga ini ada pengaruhnya ke siapa-siapa yang akan diturunkan menghadapi Omonia. Oke, gue perlihatkan lagi, ini adalah partai terakhir ya. Jadi setelah mengalahkan Omonia, Manchester United tentu saja menang menghadapi Everton, tapi Omonia ini kalah. Sama-sama di partai tandang mereka kalah. Yang menarik adalah tuh gue lingkarin adalah tanggal, di mana Omonia ini baru bermain 1 hari setelah Manchester United bermain. Jadi di atas kertas ada 1 hari perbedaan ya, waktu istirahat dan ditambah lagi waktu traveling ya kan, karena dari Siprus harus terbang ke Manchester yang menurut gue jaraknya lumayan ini, karena Siprus itu kan di daerah dekat Yunani, dekat Turki sana. Walaupun masih dalam kawasan Eropa, cuman jaraknya lumayan nih menurut gue. Memang betul sih nggak sampai ganti hari seperti itu, tapi ya tetap aja sih menurut gue ada waktu traveling di sana. Dari situ gue menilai Manchester United harusnya bisa ini melakukan rotasi. Kenapa? Ini gue perlihatkan juga bagaimana ketatnya ya, ada 2 faktor. Nomor 1, ketatnya jadwal dari Manchester United setelah menghadapi Omonia. Setiap 3 hari itu bermain. Luar biasa, setiap 3 hari itu bermain, dan dilihat juga siapa-siapa yang akan dihadapi. Newcastle. Di mana Newcastle saat ini? Newcastle menurut gue akan memberikan perlawanan atau tantangan yang berat ini bagi Erik ten Hag ya. Eddie Howe sudah dari musim lalu berada di Newcastle, dia sudah punya lebih banyak waktu ya untuk membangun skuadnya. Dilihat dari siapa-siapa saja yang direkrut semenjak ganti pemilik. Memang tidak secara jor-joran mendatangkan bintang besar ya kan, pada saat itu memang banyak diberitakan akan mendatangkan superstar dan lain-lain, tapi bagaimana Eddie Howe ini membangun secara pelan-pelan Newcastle, dan terlihat sampai sejauh ini di mana mereka memang gaya permainannya belum rapi-rapi banget ya. Tapi ya menurut gue paling tidak secara mental, secara psikis mereka dalam kondisi yang bagus loh Newcastle ini. Dan setelahnya lawan Tottenham dan melawan Chelsea ya. Jadi 3 pertandingan selanjutnya ketika menghadapi Omonia ini akan menjadi partai berat bagi Manchester United. Tottenham kita tahu di mana posisi Tottenham sekarang, pun juga Chelsea ya. Nah dari situ
seperti biasa nih, gue perkirakan Erik ten Hag seperti biasa ada perkiraan, ada pengharapan ya. Perkiraan menurut gue mungkin akan menurunkan tim terbaiknya ya. Seperti ini, Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw, McTominay gue perkirakan akan ditampilkan. Kenapa? Karena McTominay tidak bisa bermain ketika menghadapi Newcastle. Jadi mungkin menyimpan dulu ya Casemiro dengan memberikan kesempatan kepada Scott McTominay. Mungkin ya. Eriksen akan dimainkan, Bruno Fernandes, Anthony, Rashford, dan Cristiano Ronaldo di depan. Karena tidak punya banyak pilihan untuk striker depan. Erik ten Hag kenapa gue perkirakan akan menurunkan tim terbaik? Karena memang selalu seperti ini. Pakemnya Erik ten Hag itu adalah dari pertandingan yang sudah-sudah ya. Siapa yang bermain bagus ya dia akan diberi kesempatan terus. Dan pemain yang tidak diturunkan harus siap nih. Karena ketika pemain yang diturunkan itu tampil tidak bagus, nah yang cadangan ini akan ditampilkan dengan harapan akan tampil bagus juga. Supaya mereka bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Terkesan memang fair ya persaingan di sini, kompetisinya. Itu bisa saja terjadi. Cuman pengharapan gue ya sebagai fans yang ringan amatiran, gue mengharapkan 4-3-3. Kenapa 4-3-3? Gue melihat Omonia ini bukan tim yang rapi. Satu. Nomor 2, Omonia ini lebih banyak menumpuk pemain di belakang. Nomor 3, Omonia ini ketika melakukan serangan, mereka lebih banyak melakukan dengan sporadis. 2 gol Omonia di Siprus itu menurut gue ringan amatiran, faktor terbesarnya adalah kesalahan individu dari pemain Manchester United, bukannya rapinya serangan dari Omonia. Jadi sekali lagi, kalau pemain Manchester United ini bisa fokus ya seharusnya pertahanan kita dalam tanda kutip aman-aman saja. Gol kedua itu bisa jadi karena lepas konsentrasi. Kenapa bisa lepas konsentrasi? Menurut gue ya dengan amatiran fisik. Itu terjadi di hampir di menit-menit akhir ya kan dari pertandingan. Kondisi fisik sih. Dimana kacau lini belakang. Dan menurut gue hal demikian ini harus jangan diulangin lagi lah. Fokus ya kan. Apalagi ini bermain di kandang. Kalau seandainya Manchester United bisa tampil disiplin, menurut gue pertahanan harusnya aman-aman saja. Oleh karena itulah bermain dengan 4-3-3 dengan menggunakan satu gelandang bertahan. Memang di situ ada Scott McTominay dan Fred, tapi menurut gue Scott McTominay dan Fred nanti posisinya akan lebih ke depan. Scott McTominay mungkin yang lebih menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan ya. Sementara Casemiro mungkin nanti bisa ya sebagai gelandang jangkar, katakanlah demikian. Sementara Fred ini nanti yang akan lebih banyak bergerak di ruang kosong. Fred ini kan salah satu keunggulannya menurut gue dengan amatiran terlihat betul ketika di zamannya Ralf Rangnick adalah itu tadi dia pintar memanfaatkan ya ruang-ruang kosong di depan dan kita butuh itu. Kenapa? Ya Omonia menurut gue akan tampil dengan low blocks. Mereka akan banyak bertahan di belakang, menempatkan sebanyak mungkin orang di belakang dengan tujuan adalah tidak kebobolan banyak nih atau tidak kebobolan dulu. Menahan lebih banyak Manchester United ya, artinya dalam arti waktu bermain supaya mereka tidak kebobolan. Di belakang Dalot, Luke Shaw, Lindelof dan Martinez karena tidak punya pilihan banyak. Luke Shaw menurut gue harus diberikan kesempatan lagi karena dia sedang dalam form yang bagus. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi seorang Malaysia. Biar tahu kalau di Manchester United ini ada yang namanya persaingan ya. Di lini belakang, lini tengah, gue lebih memilih Lindelof daripada Rafael Varane. Karena Rafael Varane baru sembuh dari cedera. Kemarin memang diturunkan menghadapi Everton, mendapatkan menit bermain kurang lebih 5 menit ya kan. Atau bahkan lebih kurang 5 menit lah. Mungkin bisa disiapkan ketika menghadapi Newcastle sih. Dengan amatiran ala gue. Dan di kanan Diogo Dalot kita tidak punya pilihan banyak ya untuk bek kanan. Dan yang menarik adalah 3 di depan, Sancho, Rashford dan Garnacho menyimpan Cristiano Ronaldo, menyimpan yang paling penting Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Anthony pun juga demikian. Mungkin nanti mereka bisa diberikan menit bermain tapi mungkin kayak 15-20 menit terakhir. Itu sih menurut gue dengan amatirannya sehingga mereka tidak dingin-dingin banget ya. Ada pemanasannya. Cuman memberikan kesempatan Sancho, Rashford dan juga Garnacho. Sancho gue pindah ke kanan, Garnacho di kiri dan Marcus Rashford ini untuk memanfaatkan kecepatan di depan dalam membuka ruang. Jadi tidak ada yang statis nanti. Striker 3-3 Trisula ini harus aktif bergerak dalam membongkar pertahanan Omonia yang gue prediksi akan tampil dengan low blocks, akan banyak menumpuk pemain. Bagaimana dengan skor? Kalau seandainya Manchester United tampil tajam, tampil disiplin, gue prediksi sih bisa menang mungkin dengan 3-0 karena gue masih menganggap bahwa Omonia ini di grup adalah yang paling lemah.
Ada Real Sociedad, ada Manchester United, ada Sheriff Tiraspol, dan juga Omonia. Menurut gue sih Omonia ini paling lemah. Kemarin memang betul kita kebobolan 2 gol. Tapi sekali lagi, menurut gue kebobolan 2 gol itu bukan karena faktor Omonianya, lebih banyak karena faktor Manchester United-nya yang teledor ya lini belakangnya. Gol pertama jelas, gol kedua pun juga demikian gue nilai. Tidak terorganisir dengan baik, terutama di gol kedua. Dan gol pertama juga sih. Oleh karena itulah dua hal ini harus ditanggulangi, tidak diulangi lagi dengan cara apa? Main fokus, main disiplin. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa yang diinginkan? Drop di kolom komen, hasil apa kira-kira, berapa-berapa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.